Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Oke, waalaikumsalam Pak Amin. Nah, bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Kegiatan belajar mengajarnya lancar Bu? Untuk saat ini lancar Pak, Alhamdulillah. Cuman ada sedikit biasalah anak-anak ya kan Pak. Oke. Kalau proses Jadi, mengajar Alhamdulillah lancar. oke, alhamdulillah. Jadi ada yang mau Ibu sampaikan pada hari ini? Oh iya, Bapak ada waktunya kan Pak? Sebentar, saya mau cerita nih sama Bapak. Boleh Bu, boleh. Ayo. Oke, terima kasih Pak. Itulah saya lagi agak apa ya Pak, agak riweh sedikit lah, agak pusing gitu Pak. Karena ada masalah nih di kelas saya, anak saya gitu kan Pak. Dia itu sering mengantuk dia Pak kalau pas jam pelajaran gitu. Oh iya. Nggak fokus. Heeh. Oke, jadi arah perbincangan kita pada hari ini yaitu tentang anak-anak kita nih yang mengantuk pada saat jam pembelajaran dan tidak fokus dalam belajar ya Bu? Iya Pak, benar Ah, sekali. Oke, Bu Tengku, Iya Pak. sebelum kita cari solusi nih, Ibu tahu tidak apa kira-kira penyebab anak-anak kita nih tidak fokus dalam belajar dan sering mengantuk di kelas? Eh apa ya, kemarin itu saya dengar kabar sih Pak, ada dengar cerita gitu kan. Sepertinya itu dia nggak fokus itu gara-gara main game Pak. Oh, Pak begadang. terlalu sering main game ya Bu? Iya, Oh sering sih. jadi Heeh. terlalu sering main game sehingga dalam pembelajaran itu ngantuk dan tidak fokus ya Bu? Iya Pak, benar. Selain itu, selain tadi permasalahan yang permainan game, ada tidak permasalahan lain yang Ibu ketahui tentang anak-anak kita ini? Oh iya, ada Pak. Selain main game, dia suka begadang malam. Suka Oh, ngumpul gitu Pak sama teman-temannya. iya. Terus bergadang malam, suka telat tidurnya gitu Pak, kadang sampai jam 12, Oh, iya. pernah juga sampai jam 1 gitu Pak. Oh, jadi dua ya Bu ya yang kita tahu nih kayaknya karena akibat terlalu sering main game, yang kedua karena terlalu fokus begadang sampai larut malam ya Bu. Iya Pak. Oke. Jadi Bu, terkait dari permasalahan yang terjadi ini, yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak kira-kira solusi yang Ibu rencanakan agar permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama? Oh, apa ya Pak ya, sepertinya saya ini kayaknya mau manggil anak tersebut lah Pak. Oh, tindak lanjutnya untuk itu dipanggil ya Bu anak tersebut. Saya mau cari gitu kan Pak, kenapa dia Menanyakan secara langsung ya. menanyakan secara langsung, terus ngajak ngobrol gitu kan Pak. Betul. Oke, tadi Kenapa gitu? Heeh. paham. Nah, jadi Bu, selain dari solusi yang tadi Ibu rencanakan, ada tidak solusi lain lagi untuk menggali lebih lanjut nih tentang permasalahan anak dan cara kita menyelesaikannya? Saya mau sepertinya saya gini lah Pak, mau apa ya, mau bertemu atau saya mau komunikasikan hal tersebut dengan orang tuanya.
menjalin komunikasi gitu kan Iya Pak iya, sama orang heeh heeh. tuanya. Kemudian juga saya maunya minta bantu sama teman-temannya juga gitu kan Pak. Oh, heeh. Hmm, Iya, jadi saran yang Ibu lakukan sih udah cukup bagus tuh menurut saya. Kita udah tindak lanjut kepada anak, juga minta bantu kepada orang tua siswa, juga selain itu kita minta tolong juga nih peran pendampingan dari wali kelas dan guru BK ya, Bu. Ya, iya Pak, yang paling benar bagus tuh sekali. saya setuju tadi sih dengan apa Ibu tuh solusi Ibu tentang melibatkan anak tersebut, Bu. Anak di dalam kelas untuk ikut andil memantau teman-temannya. Baik itu Bu, rencananya cukup bagus. Terus untuk uh, rancangan solusi Bu untuk permasalahan tersebut itu kan sudah cukup bagus nih menurut saya. Tentu dari rancangan tersebut ada nih kita melibatkan komitmen maupun uh, solusi yang sangat baik dari Ibu tadi. Bagaimana nih cara Ibu agar komitmen ini dapat terus berjalan, Bu? Oh Seperti itu. dengan oh gitu ya Pak. Dengan solusi yang tadi itu kan Pak, maksudnya solusi tadi saya kan Mhm. udah berkomunikasi dengan anaknya supaya jangan begadang gitu ya Pak. Kemudian mengurangi Betul untuk betul. Ya. kumpul-kumpul malam sama teman-temannya. Jadi dari situ saya kayaknya komitmen lah Pak. Saya mau mengajak anak saya ini Pak untuk apa ya, membuat jadwal tidur gitu Pak, lebih teratur Oh gitu iya, kan. heeh heeh. Disiplin Tidurnya lah ya, Bu. ya bangun tidurnya, jadi bisa konsisten gitu kan Pak setiap hari, jadi dibuat jadwal tidur. Mhm. Kemudian saya juga mau ngajak anak saya nih Pak untuk membatasi, apa, untuk bermain Jam game. malam. Iya, heeh Iya, heeh. pada malam hari gitu kan Pak, apalagi kalau sebelum tidur Pak. Jadi kan kalau Oh dia iya. teraturnya gitu kan Pak, jadi dia bisa bangun pagi dengan cepat kan Pak, jadi sekolah pun dia nggak Mhm. terlalu, apa namanya tuh, Terlambat. nggak iya, jadi dia nggak ngantuk di kelas Iya iya, gitu betul Pak. betul. Oke, Bu. Tadi itu komitmen Ibu sudah bagus untuk terwujudnya tadi nih penyelesaian masalah anak-anak kita. Terus dari komitmen ini kan Bu, tentu Ibu pasti membutuhkan dukungan dari beberapa pihak, entah itu rekan sejawat atau itu dari kepala sekolah. Dukungan seperti apa nih yang Ibu harapkan untuk permasalahan anak-anak kita ini terselesaikan? Oh, kalau di sini saya butuh bantuan dari teman-teman saya ya Pak, guru-guru mapel Mhm. gitu kan, Iya. untuk mengawasinya gitu Pak, membantu saya untuk mengontrol gitu kan Pak. Biar Heeh. nanti, apa istilahnya, saya masuk kelas gitu Pak, saya tanyain sama guru mapelnya, "Anak ini ada Ya. perubahan nggak?" Gitu kan Oh Pak, iya iya, heeh heeh, betul betul. gitu kan. Seandainya tidak ada perubahan kan, Mhm. bisa jadi nanti saya minta tolong juga gitu Pak, dukungan Oh, dari guru BK. oh Kan ada iya. guru BK kan Pak di sekolah. Oke, jadi melibatkan seluruh stakeholder lah Bu ya, pendukung untuk menuntaskan permasalahan anak-anak kita ini tadi. Oke, Mhm, iya jadi Bu, Pak. setelah saya lihat rancangan, komitmen Ibu terhadap permasalahan anak-anak kita tadi, itu saya rasa cukup bagus. Dan saya harap sama-sama nih Bu, kita menyelesaikan permasalahan ini. Nanti kalau Ibu masih bingung atas permasalahan anak-anak kita, sharing aja lagi Bu. Saya siap untuk mendengarkan cerita Ibu. Nah, jadi kita ini kan udah sharing nih, udah selesai sharing, udah mencari solusi bersama. Setelah Iya. Ibu sampaikan ini, bagaimana nih perasaan Ibu terkait solusi yang terhadap masalah anak-anak kita tadi? Perasaan saya sangat senang ini sudah bercerita sama Bapak, jadi agak apa, agak lepas sedikit gitu Pak, jadi agak berkurang sedikit lah gitu bebannya, karena kan udah ada solusinya juga yang saya dapat, saya menemukan solusinya gitu Pak. Jadi, agak apa ya,
enakan lah sedikit Pak. Karena Tercerahkan lah ya masalahnya Bu ya. udah tercerahkan gitu Pak, masalahnya udah terselesaikan. Jadi tinggal saya aja lagi kan Pak, nanti kayak mana. Oke, siap. Bu Yulis, nanti kalau ada masalah apa-apa, sharing aja lagi. Saya siap membantu. Kalau seandainya di jam pelajaran, mungkin belum bisa saya ikut andil. Tapi kalau di saat jam saya kosong, sharing aja kapanpun saya bisa. Terus untuk permasalahan anak kita tadi, sama-sama nih Bu, kita berharap semoga permasalahan ini selesai dan semakin rajin anak kita dalam belajar, tidak lagi menemukan kendala-kendala seperti itu. Terima kasih Bu Yulis nih udah berbagi cerita dari beberapa solusi dan pengalaman yang Ibu ceritakan ke saya tadi. Kayaknya ada beberapa hal juga yang saya ambil pelajarannya nih untuk saya terapkan nanti. Nanti sama-sama ya Bu kita belajar ke depan. Semoga permasalahan Iya, anak Pak. kita selesai. Makasih Iya Bu Pak, Yulis. iya Pak, saya juga nih banyak terima kasih kepada Pak Amin udah mau mendengarkan cerita saya, sudah mendengarkan permasalahan saya di sekolah gitu kan Pak, Oke, yang udah siap-siap saya Bu. hadapi. Insya Allah selanjutnya saya siap ini memulai yang baru gitu Pak, dengan langkah-langkah sama solusi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga anak saya ini juga ada perubahan ya Pak. Amin, amin. Pasti Bu, kita harapkan seperti itu ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Oke, ya Pak udah sama-sama mau Bu Yulis. sharing. Jangan kapok lah kalau ada waktu kita sharing masalah pendidikan anak, tak masalah. Iya, mudah-mudahan juga Makasih ya Bapak Bu. ada waktunya. Iya Amin, Pak. pasti Bu. Oke, ada lagi Bu Yulis yang ingin disampaikan? Saya rasa itu saja Pak, karena saya sudah dapat juga kan solusinya. Insya Allah nanti saya akan laksanakan solusi yang saya kasih sama komitmen yang sudah saya buat untuk anak saya. Oke, siap. Oke Bu, sekian terima kasih. Sekian juga terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga nanti dapat tercerahkan bersama. Kalau demikian tak ada lagi yang dapat Ibu sampaikan. Saya juga mohon diri Bu. Untuk ke depan nanti kita sering sharing aja. Sekian ya Bu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tengku. Oke, di sini Pak Amin, selamat malam. Saya sebagai coach dan Pak Amin sebagai coachee. Di sini kita akan coaching ya Pak. Ya betul Bu. Oke. Selamat malam Pak Amin. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di coaching pada malam hari ini. Bapak sehat-sehat Sebenarnya saja?
Iya, Alhamdulillah sehat, Bu. mhm. Sebenarnya saya nih harus terima kasih nih, Bu, meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang akan saya Oh sampaikan. iya, karena saya ya Pak Heeh. ya jadi coach-nya, Bapak Mhm. kan mau bercerita ya. Oke Iya, Pak, heeh. kira-kira Pak, ada masalah apa nih mau disampaikan? Oke, gini, Bu. Saya ini kan ngajar di kelas 8, Bu, IPS SMP. Oke, Jadi selama proses pembelajaran ini saya lihat anak-anak saya di kelas itu selalu memiliki kebiasaan buruk, Bu. Kebiasaannya yaitu sering membuang sampah sembarangan. Terkadang sampah yang dibuang itu habis makan diserakkan, Bu, dalam laci meja. Nah, ini mhm, tentunya kan mengganggu, Bu, mengganggu kenyamanan dalam belajar. Lingkungan belajar yang tidak bersih tentunya mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Nah, jadi seperti itu, Bu, yang ingin saya oh, sampaikan dan menceritakan mencari solusi nih bersama dengan Ibu. oke baik Pak, amin. Kita akan mencari solusinya. Jadi masalahnya ini adalah, di kelas ya Pak ya, anak-anak ini membuang sampah Iya, di kelas, sembarangan ya Bu. Pak ya? Kadang kadang kan mereka buang di kelas. Terkadang juga, Bu, kalau mereka ini sering saya lihat buang sampahnya di ngasalnya itu di mana mereka ingin membuang aja. Nah, itu permasalahannya yang paling mendasar sih saat ini menurut saya, Bu. Sembarangan ya Pak? Iya, Eee, sembarangan. Heeh. kadang di dalam laci juga ya Pak ya? Iya, heeh. Oh, berarti ya bisa jadi tidak nyaman ini kalau belajar ya Pak Amin kalau sampahnya berserakan seperti Nah, itu. itu tadi, Bu. Jadi setiap kali mau mulai pelajaran, sampah tak mungkin kita melanjutkan pelajaran dengan keadaan yang kelas kotor gitu kan, Bu. Iya Sehingga iya, waktu benar mengajar ini sekali. akan terkurangi karena membersihkan kelas dulu untuk mengkondisikan suasana Oke. kelas tadi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Pak, ini kan permasalahannya nih udah tahu nih saya. Mhm. Kira-kira, dengan sharing seperti ini nanti, ada tujuan yang ingin Bapak capai nanti Pak setelah pertemuan kita ini nanti? Ada, Bu. Tujuan yang ingin saya capai itu nanti bagaimana permasalahan ini tuntas. Mungkin tak sekaligus ya, Bu, selesainya, tapi perlahan-lahan saya harapkan ini masalah ini tak jadi mengakar, Bu, selama-lamanya di sekolah saya sendiri seperti itu. Oke, semoga nanti kita bisa ya Pak ya, Mencari mencapai solusinya ya, Bu. tujuannya. Ya, oke. Iya, Tujuannya sudah bagus. Kemudian, kita coba ya Pak ya sekarang identifikasi. Kira-kira tuh ya Pak Amin, kenapa ya anak-anak ini suka membuang sampah sembarangan gitu Pak? Apa nggak ada tempat sampahnya atau memang dari anaknya gitu ya Pak? gini, Bu, kalau saya lihat, dikatakan mereka tidak ada tong sampah di sekolah, itu di setiap pojok kelas itu, Bu, kami meletakkan 2 Mhm. buah tong sampah. Saking saking malasnya anak-anak ini, Bu, tong sampah itu ada tutupnya. Kadang di atas tutup itu, Bu, ditumpukannya sampah. Tak mau mereka membuka tutupnya, masukkan sampah ke dalam. Di atas Oh, tutup itu ditaruhnya. Sehingga kalau dibilang tong sampah itu jauh, tak juga, Bu. Karena tong sampah itu di depan kelas. Kayaknya kalau saya identifikasi masalahnya, memang kesadaran anak tersebut yang tidak ada sama sekali untuk menjaga lingkungan ini agar tetap bersih. Seperti itu, Bu. ya ya berarti memang kurang ya Pak kesadarannya ini anak-anak ini. Sebelumnya Bapak sudah pernah ngebahas belum nih Pak sama anak-anak gitu Pak tentang kebersihan kayak gitu kan? Kan kita Sudah, tahu kebersihan penting ya Pak ya. iya, sudah, Mhm. Bu. Sudah saya bahas tentang kebersihan ini. Tapi ya hari itu dilakukan, besoknya lagi diulangi. Ada beberapa yang sadar, tapi masih ada juga yang tidak sadar. Seperti itu, Bu. Mhm. Berarti anak-anaknya ini memang belum ya Kak ya sepenuhnya. Belum belum memiliki kesadaran, Bu. Oh, Heeh.
memiliki rasa kesadaran atau Iya. tanggung jawab ya Pak tentang Mm-mm. kebersihan. Ada hal lain Pak mungkin penyebabnya Pak? Mereka ini sampai membuang sampah sembarangan seperti itu? Yang kedua ini Bu, kalau saya telaah lagi, permasalahan anak-anak saya membuang sampah sembarangan ini karena kapasitas kantin dengan total siswa itu tak memadai Bu, sehingga anak lebih memilih makan di dalam kelas daripada makan di kantin. Oh, Nah, gitu. seperti itu Bu. Jadi Oh, mereka beli makan, terus mereka bawa ke kelas, makannya dalam kelas, bukan makan di kantin. Nah, seperti makanya itu di kalau saya. kelas ya Pak ya? Iya, makanya mereka habis makan, ya buang sampahnya sembarangan, Bu, seperti itu. Iya. Oh, berarti fasilitasnya juga ya Pak ya? Maksudnya Iya, itu kan salah satunya itu yang saya lihat, Bu. sembarangan. Heeh. Jadi anak-anak lebih nyamannya di kelas, tapi tidak memposisikan membuang sampahnya itu ya Pak ya. Mhm mhm. Jadi Pak, dari masalah yang sudah kita bahas, kemudian kita juga sudah identifikasi juga ya Pak masalahnya. Bapak punya rencana nggak ini atau langkah-langkah apa ini yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tadi Pak, yang anak-anak tersebut Mhm. membuang sampah sembarangan yang di tongnya tapi nggak masuk, terus Mhm kemudian di mhm. dalam meja, bisa jadi mungkin di lantainya berserakan ya Pak, gitu. Mhm, Jadi betul ada betul, iya. langkah-langkah apa ini Pak? Ada punya rencana Kalau atau kalau rencana saya tuh, Bu, langkah yang ingin saya lakukan itu seperti, eee, di setiap jam pembelajaran itu, terutama jam pelajaran IPS saya sendiri, saya menyempatkan untuk menayangkan video bagaimana dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan. Walau bagaimana kan Bu, membuang sampah sembarangan ini membuat lingkungan jadi kotor. Nah, akibat dari kotor tadi kita bisa tahu juga, itu dapat menimbulkan penyakit. Nah, selain itu, kadang saya menyematkan mereka untuk membuat poster-poster, tentang menjaga kebersihan mhm, lingkungan, untuk biar mereka nih semakin sadar, ini loh efek ketika kelas kami bersih, ini loh efek ketika kita kotor terhadap lingkungan, seperti itu Bu. Selain itu juga, rencana iya. saya itu, kami membuat kesepakatan kelas Bu, di mana di Oh, kesepakatan iya. kelas itu menyangkutkan tentang, bersama untuk turut menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini ketika mereka melanggar nanti, di situ saya bisa menyelesaikan masalah dengan mereka dengan menggunakan, segitiga restitusi untuk semakin kita Oke. menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Seperti itu Bu, rencana yang telah saya, Oke. canangkan untuk ke depan. Oke. Rencana yang Bapak Amin buatkan ini ya Pak, bagus sekali Pak Mhm rencananya ini ya Pak ya. Banyak juga rencananya ini ya Pak. mhm. Kebetulan Bapak juga ngajar IPS, Bapak memasukkan, apa, tentang kebersihan ya Pak ya di dalam Iya, video betul pembelajaran betul. ya Pak ya. Terus, ada lagi misalnya membuat kesepakatan ya Pak, seperti itu. Bagus Betul sekali Pak betul Bu, Amin, heeh. idenya ini sangat menarik sekali. Oke. Kemudian Pak, setelah, Bapak bikin kesepakatan gitu ya Pak ya, Mhm. gimana ini caranya Pak, Bapak memastikan, anak-anak tersebut, apa ya, mereka itu sudah menjalankan gitu Pak, menjalankan rencananya dengan baik, gitu Pak? Oke, eee, tentang permasalahan ini Bu, saya mengharapkan tentunya anak-anak kita dapat menjaga lingkungan seutuhnya setelah beberapa, rencana yang akan saya lakukan. Terutama tadi Bu, seperti yang telah saya bilang, ketika mereka tidak ikut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan, di situ saya bisa Mhm. menyelesaikan permasalahan melalui, kesepakatan kelas tadi, untuk sama-sama berperan menjaga. Terus jika ada beberapa anak yang melanggar, itu kan pasti ada Bu pelanggaran yang dilakukan anak. Nah, insya Allah sebisa mungkin saya selesaikan dengan cara seperti penyelesaian segitiga restitusi, biar yang melanggar ini semakin lebih bertanggung jawab dan sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Tentunya kan Oh, kita berharap
tak ada lagi nih Bu permasalahan ini yang terjadi. Nah, sehingga Ya, lingkungan betul tetap bersih, sekali. pembelajaran tetap aman dan nyaman. Seperti itu Bu. Oke. Ini ya Pak ya, maksudnya udah mantap sekali nih yang Bapak sampaikan ide-idenya, kemudian Uh, langkah-langkahnya juga. Semua siswa ini dilibatkan kan Pak untuk mengawasi kebersihan ini? Pasti Bu, pasti. Karena kami di situ juga kan ada di dalam kelas kami punya yang namanya jadwal piket bersama nih. Nah, jadi di setiap kelas itu pasti seluruhnya terlibat untuk menjaga kebersihan lingkungan tadi. Nah, jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi seluruh kelas itu ikut andil. Nah, nanti dari situ ada setiap hari itu ada penanggung jawab piket yang sudah saya tugaskan. Nanti penanggung jawab piket ini yang akan menyampaikan kepada saya siapa-siapa saja yang tidak piket, siapa-siapa saja yang sudah Hmm, yang melaksanakan piket. Nah, jadi dari sini nanti Bu bekerja sama antara saya dengan siswa tersebut sehingga permasalahan ini dapat ya perlahan-lahan Bu teratasi seperti itu. oke. Bagus sekali Pak. Kemudian ada ini ya Pak, contoh dari kelas lain mungkin ini Pak yang Bapak jadikan contoh, ada Pak Nah, yang sudah jalan? kalau sudah berjalan itu Bu, saya belum bisa memastikan di kelas, tapi untuk menjaga keseluruhan itu seperti kebetulan saya nih ngajar di ekstrakurikuler pramuka Bu, selain daripada guru IPS. Nah, di situ Iya. anak-anak saya sudah memang saya wajibkan mereka untuk menjadi pelopor utama menjaga kebersihan lingkungan. Contoh saya bersama anak-anak pramuka itu Bu ada membuat yang namanya program kegiatan LISA. LISA ini Bu kepanjangan Oke. dari lihat sampah ambil. Oh, Nah, oh jadi iya. program LISA. Nah, program LISA itu dipelopori oleh anak-anak pramuka saya dengan nama program LISA Lihat Sampah Ambil. Selain itu, kami Oke. juga ada program pengumpulan bank sampah yang dinamakan dengan program sedekah sampah. Jadi saya Udah mantap sekali. konsultasikan Bu bersama kepala sekolah dan bendahara minta Ya. untuk dibuatkan tong sampah khusus plastik. Karena Oh, permasalahan utama tuh anak-anak kami minum air itu Bu, airnya gelas cup plastik itu Bu. Nah, itulah oh iya permasalahan Pak. banyak. Itu permasalahan paling banyak di Heeh. sekolah kami. Jadi kami punya minta bantu kemarin bersama komitmen bersama kepala sekolah untuk minta dibuatkan tong sampah khusus Bu. Oke, Nah, mantap sekali. seperti itu Bu. Keren sekali ya Pak Amin. Punya target Pak? Nanti kelasnya setelah Target ini? Nah, punya ada target langkah-langkah. saya sampai yang saya impikan itu Bu sejauh ini belum nampak, tapi sedikit demi sedikit mulai timbul. Nah, dari mana saya bisa katakan demikian? Karena satu hari itu Bu, sekolah kami membutuhkan, satu hari itu sekolah kami butuh 20 kantong sampah untuk Oke. sampah di setiap sekolah. Nah, jadi semenjak diadakan program Lihat Sampah ini, satu hari itu kami tetap menggunakan 20 kantong sampah. Tapi dari satu Oke. hari itu bisa dipakai untuk 2 sampai 3 hari Bu, karena sampah plastik ini sedikit demi sedikit mulai berkurang. Ya. Seperti itu. Itu Bu Wah, keren yang sekali mulai. nih Pak Amin. Langkah-langkahnya, rencananya juga keren sekali. Itu Bu. Sampai ini ya Pak, membuat tong sampah khusus. Kemudian ada juga program ya Pak Amin. Iya, Hmm, oke. Semoga nanti anak-anaknya ini memiliki kesadaran tanggung jawab ya Pak. Mereka amin. nanti setelah disediakan mau membuang sampah pada tempatnya. Oke Pak Amin, Itu Bu. ada lagi Pak Amin yang ingin Bapak sampaikan? Nah, sepertinya Bu, sudah nih. Saya juga udah dapat Gimana dukungan nih dari Bu tentang rasanya? ya kalau rasa udah pasti lega Bu. Karena kan mencari Oke, permasalahan ini kan kita selesaikan selain daripada rekan sejawat, tentu kita minta mhm, solusi nih dari pihak lain. Semakin banyak solusi yang kita dapatkan, semakin bagus juga ide rancangan yang akan kita terapkan. Nah, seperti itu Bu. Terima oke, kasih Bu udah Pak meluangkan Amin. waktu nih untuk malam Iya, ini.
senang ini mendengarnya. Bapak juga mau sharing kan ke saya. Saya yakin ini Bapak pasti bisa ini nanti melakukan perubahan yang positif ya Pak. Nanti kalau ada Amin. apa-apa boleh ya Pak. Saya Bu. terima aja nih kalau Bapak mau cerita. Amin. Siap, pasti. Kita ketemu lagi dan saya juga mau tahu nih ceritanya nanti ya Pak, perkembangannya seperti apa gitu. Siap. Semoga ya Bu ada perubahan. Ya. Nanti kalau ada apa-apa jangan bosan Bu dengarkan cerita saya nih. Oh tidak, saya senang sekali kalau Bapak mau cerita. Oke, terima kasih Pak Amin. Terima kasih banyak Bu. Saya terima kasih nih udah mau dengarkan cerita saya nih. Ya, sampai jumpa lagi nanti ya Pak Amin. Siap. Oke. Untuk ke depan ya Bu. Terima kasih Pak Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.